Sebuah kisah yang sangat inspiratif datang dari Dr. Mustafa Dasuki Kasbah, seorang pakar wakaf dari Universitas Al-Azhar. Ia menceritakan bahwa di Mesir ada satu kota kecil bernama Tafahna Al-Ashraf. Kota ini merupakan kota kecil yang sangat sepi. Namun atas perjuangan seorang insinyur Sholah Atiyah, kota ini menjadi salah satu kota masyhur di Mesir. Sholah Atiyah adalah seorang pemuda miskin dari kota itu. Bahkan ketika kuliah, ia hanya mempunyai satu celana panjang saja. Insinyur Sholah Atiyah kuliah di salah satu perguruan tinggi di Mesir, mengambil jurusan pertanian. Setelah selesai, ia dan 8 rekannya bersepakat untuk memulai usaha unggas dan perkebunan. Mereka kumpulkan uang sebagai modal dengan menjual apapun yang mereka miliki, termasuk uang dari menjual perhiasan istri-istri mereka. Dan akhirnya, uang sedikit demi sedikit berhasil mereka kumpulkan menjadi modal usaha. Lalu mereka berpikir bagaimana kalau sekiranya ada mitra tambahan agar usaha mereka lebih kuat, yakni mitra ke-10. Maka mereka pun mencari mitra ke-10 itu. Namun siapakah mitra ke-10 itu? Kemudian Insinyur Sholah Atiyah mengajukan satu nama sebagai mitra ke-10 mereka, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah akan menerima 10% dari keuntungan usaha mereka. Dengan perjanjian, Allah lah yang akan memberikan perlindungan, pemeliharaan, dan pemeliharaan dari segala wabah penyakit. Kemudian dibuat surat perjanjian di bawah notaris lengkap dengan segala klausulnya, termasuk menyertakan Allah sebagai mitra ke-10-nya. Tidak disangka, pada tahun pertama, bisnis usahanya langsung meroket. Kemudian, mereka pun bersepakat kembali menaikkan prosentasi keuntungan kepada mitra ke-10-nya yang semula 10% menjadi 20% pada tahun berikutnya. Hingga pada akhirnya, tahun-tahun berikutnya, prosentasi tembus hingga 50% yang didapat oleh mitra ke-10-nya. Lantas bagaimana mengalokasikan keuntungan 50%-nya itu? Maka dibangunlah sekolah-sekolah baik putra dan putri dari tingkat SD hingga tingkat SMA. Karena keuntungan bisnisnya yang semakin maju, maka dibuatlah Baitul Mal di kota kecil itu. Insinyur Sholah Atiyah dan kawan-kawannya kemudian mengajukan izin untuk membangun universitas. Namun izin membangun universitas ditolak dengan alasan tidak adanya infrastruktur penunjangnya bagi para mahasiswa. Akhirnya mereka pun mengajukan pembangunan universitas lengkap dengan jalur kereta, dan stasiunnya atas biaya mandiri. Akhirnya untuk pertama kali berdirilah universitas pertama di kota kecil itu. Keuntungan semakin meningkat. Kemudian dibangunlah Baitul Mal kedua dan dampaknya sangat positif. Hilanglah kemiskinan di kota itu. Setiap panen raya, seluruh penduduk kota diberi sayur mayur gratis. Dan diadakan pula pelatihan bagi para pemuda pengangguran menjadi petani yang tangguh, yang mampu memperoleh hasil dari komoditi ekspor ke negara-negara tetangga. Dan pada puncaknya, Insinyur Sholah Atiyah memberikan 100% keuntungan usahanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mitra ke-10-nya itu. Ia berganti menjadi karyawan bagi mitra ke-10-nya itu agar ia diberikan keistiqomahan bahwa ia hanya butuh dan meminta kepadanya saja. Dari perjuangan Insinyur Sholah Atiyah dan 8 kawannya, kita belajar tentang dahsyatnya menyertakan Allah dalam tiap langkah usaha kita. Kita belajar dari mereka betapa ampuhnya berkah berbagi, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan hidup Insinyur Sholah Atiyah dan teman-temannya membuktikan kepada kita bahwa berbagi dan bersedekah tidak sama sekali mengurangi harta atau bahkan memiskinkan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.